Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang, An? Iya, Perginya sama Adrian dan Arman. Kok pulangnya kamu sendirian? tadi Kak Arman ngajak Adrian ke kantor. Oh. Permisi. An, Ya? saya dengar kamu mau bulan madu ke Australia. Jadi atau enggak? Enggak. Enggak jadi. Maksudnya bulan madunya jadi, cuman nggak jadi ke Australia, akhirnya jadinya ke Bromo. Kamu lebih suka ke Bromo daripada pergi ke luar negeri? Iya, karena menurut almarhum bapak saya, Bromo itu bagus banget. Bapak saya lahirnya di Bromo. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa ngeliat dengan kepala mata saya sendiri. Insya Allah kalau nggak ada halangan, besok lusa udah berangkat. Oh, itu artinya kondisi kamu harus fit, An. Jangan sampai acara bulan madu kamu berantakan kalau kamu sakit. Saya akan bagi rahasia saya untuk kamu. Apa itu? Ini vitamin mahal yang susah didapatin di Jakarta. Kalau kamu minum vitamin ini, kondisi badan kamu akan selalu fit dan sehat. Ini ambil untuk kamu. Oh, jangan nanti ngerepotin nanti kali, Kak. Udah, kamu ambil aja. Saya gampang kok, saya bisa beli lagi. Ini sungguh buat saya? Iya, untuk kamu. Diminum sehari sekali, pagi atau sore. Dan kamu harus minum itu sekarang juga, karena kan kamu lusa udah mau berangkat. Makasih ya. Iya. Permisi mau sholat maghrib dulu. Jadi tadi Sehari sekali, pagi atau sore. sehari pagi dan sore. Alhamdulillah, makasih ya. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa diminum ya, Ana. Nomor ini itu Din! rumah ini nih. Dit. Bentar nih, Dit. Saya pengen ngomong sama kamu. Kok kamu ngomong pakai izin dulu sih? Kok lucu deh. Emang kamu ngomong soal apa? Kok kayak tegang banget gitu sampai keringetan? Enggak, saya mau bilang saya tegang. Ini keringetan karena basket. Terus kamu ngomong soal apa? Saya minta maaf ya. Maafin kamu. Emang kamu salah apa? Selama ini saya bohongin kamu. Bohong sama saya? Maksudnya apa sih? Soal perasaan saya ke kamu. Sebenarnya saya cuma suka sama Sherry. Apa? Iya.
Saya cuma manfaatin kamu doang. Supaya dia cemburu sama saya. Maafin saya ya. Saya janji nggak akan ganggu kamu lagi. Dan kayaknya saya harus bilang sama Syari kalau saya suka. Sakit juga sih. Lihat aja, itu baru babak pertama. Belum babak kedua. Adrian. Ini ruangan untuk kamu. Dan saya akan konsentrasi di Amerika, Eropa, dan Inggris. Kamu jaga gawang aja di Jakarta. Mampu kan? Saya mampu. Maksud saya insya Allah saya mampu. Yan. Ternyata Ana banyak merubah diri kamu. Ke arah yang positif kan? Iya, pasti. Ana, kamu sudah mulai minum vitaminnya kan? Alhamdulillah udah. Tadi habis maghrib, saya langsung minum. Bagus, bagus. Vitamin itu baik untuk menjaga stamina kamu. Apalagi Bromo. Bromo itu dingin loh, Ana. Kamu punya baju-baju tebal nggak? Kalau kamu mau, saya akan pinjamkan sweater dan coat saya untuk kamu. Sweater, coat. Iya. Ukuran badan kita kan hampir sama. Nanti saya pilihkan dan saya antar ke kamar kamu, ya? Alhamdulillah, makasih ya. Maaf, saya permisi dulu ya. Sebentar mau ke kamar. Permisi. Gila juga si Tina ya. Kirain gua dia kalem, ternyata sangar juga. Tuh, lihat tuh, pipinya si Adit tuh. Sampai merah gitu digambar sama si Tina. Gila bener. Baru pipi. Ntar lihat aja. Bakal gue buat dia sakit hati. Lu nelfon siapa, Dit? Babak kedua pembalasan Raden Aditya Bratawijaya. Halo. Heh, pengkhianat. Apa-apaan lo? Datang-datang langsung nuduh sembarangan. Ngapain lo ngajak-ngajak gue ketemuan di sini? Hah? Lo mau aku dosa ya? Telat. Gue udah tahu semuanya. Tahu apa? Lo kan yang ngebeberin semua tentang gue sama Adit, hah? Terus sekarang lo mau cuci tangan biar gue disalahin sama semua orang. Lo tuh nggak usah sosok inosen depan Adit ya. Ayo lo ngaku. Jangan sok kanan kiri oke jadi orang. Lo nggak usah nyerocos dulu. Lo tuh yang tukang bohong, tau gak? Gue bohong apa? Lo tuh tahu kalau Adit cinta mati sama lo. Lo sengaja ngajakin gue supaya ngerjain Adit, supaya Adit benci banget sama gue. Supaya dia bisa balik lagi sama lo. Iya kan? Tumben jam segini udah ngantuk. Dari tadi saya perhatiin kamu nguap terus. Iya, ini badannya agak-agak pegel-pegel. Aduh, capek banget tadi habis dari biro perjalanan. Habis dari mana lagi tuh, duh. Nanti kamu bakal lebih repot lagi. Kalau udah ada Adrian kecil dan anak kecil. Pasti lucu-lucu ya. Ceritanya penolakan secara halus nih. Oh, saya nanti kalau udah Isa banguninnya belum sholat Isa. Saya diajak nggak? Ajak. Ntar kamu jadi imamnya ya. Pokoknya ntar kalau kita banyak lucu-lucu nah bisa. Pantas jam segini tidak keluar lagi dari kamar. Dia pasti sudah tidur nyenyak. Gimana nggak tidur nyenyak? Saya kasih dia Valium. Apa Ana nggak curiga? Dia itu orang susah, Tante. Mana pernah dia makan vitamin? Dia juga nggak bisa ngebedain mana yang namanya obat tidur dan mana yang namanya vitamin. Ini juga belum apa-apa loh. Saya juga masukin obat diet saya ke dalamnya. Apa? Obat diet? Iya, bentuk dan warnanya kan mirip seperti Valium. Dan obat itu bikin kita nggak nafsu makan loh. Nah, kalau Ana sudah nggak punya nafsu makan dan banyak tidur, sudah bisa dipastikan sangat-sangat mempengaruhi pada kesehatannya. Iya, tapi mereka 2 hari lagi kan mau berangkat. Apa efek itu bisa membatalkan rencana mereka?
Oh, walaupun mereka tetap jadi berangkat, dalam kondisi seperti itu, mereka tidak bisa menikmati bulan madu. Iya jelas. Ana bangun Ana udah pagi Ani. Udah terang ya? Iya, orang udah jam 7. Astagfirullahaladzim. Udah jam 7? Kita berdua ketiduran. Aduh, kok bisa sih? Padahal kan saya udah pasang alarm. Aduh, kebablasan lagi dong subuhnya. Ya namanya juga orang ketiduran mau diapain? Kamu masih ngantuk ya? Ya udah kamu tidur aja lagi. Subuh dong. Ana, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, cuma agak pusing. Kebanyakan tidur kali. Aduh, ya Allah. Halo Nanda. Iya, saya mau berangkat, tapi saya lagi nunggu supir. Oke, kamu duluan di sana deh ya. Ya, breakfast saja. Oke, yuk. Bye. Tapi Om Arden mana mungkin. Kamu tuh, sini kakak belum selesai. Selamat pagi, Den. Pagi, ya. Maaf, Den. Hari ini Pak Ugan, supirnya Aden, nggak bisa masuk tuh. Apa? Nggak bisa masuk? Iya, Den. Emangnya gue pikirin apa? Apa? Oh, jangan masuk. Emang gue pikirin. Aden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf ya. Oh, nggak apa-apa kok. Saya maklum kamu lagi nggak enak badan. Bukan nggak enak badan sih, cuman agak-agak kelayangan, pusing-pusing. Wah, gawat. Jangan-jangan tekanan darah kamu turun, Ana. Oh, tapi kamu nggak usah khawatir. Itu namanya penyakit pengantin baru. Emang pengantin baru ada penyakitnya? Ada. Dulu waktu saya jadi pengantin baru, kondisi badan saya juga sama seperti kamu. Vitamin yang saya kasih ke kamu itu dosisnya ditambah ya. Dosisnya ditambah? Iya, diminum 2 kali sehari supaya bulan madu kamu nggak terganggu nantinya. Nih sarapan untuk kamu. Buat saya? Iya, untuk kamu. Makasih ya. Jangan lupa minum vitaminnya 2 kali sehari. Semoga bulan madu kamu sukses ya. 2 kali sehari? Iya. Makasih. Penyakit pengantin baru. Om Arman, Ita, Adi ngapain? Om mau ketemu sama Papa ya? Iya. Sekarang kamu ngapain di sini? Kita kangen sama Papa, Om. Om jangan ngadu sama Mama ya, nanti kita dimarahin. Tolongin kita dong, Om. Oke, boleh. Om tolongin. Tapi kamu tuh bikin Om jantungan. Tau gak? Yuk, turun yuk. Masa sih nggak ada yang lihat Adi sama Ita? Barusan sih saya lihat mereka duduk di teras berdua. Udah pakai seragam lengkap. Terus sekarang mereka kemana? Non, ada telepon. Halo, Arman. Saya lagi panik nih, Adi sama... Apa? Kok kamu nggak bilang-bilang sama saya ngantar mereka ke sekolah? Saya kan jadi panik. Iya, Lika. Saya lupa.
saya ingin ngasih kejutan kepada mereka. Ya, sekali boleh dong menyenangkan keponakannya. Dan nanti siang saya ingin jemput mereka setelah pulang sekolah. Oke, tapi langsung pulang ya. Ya, bye. Beres semuanya. Makasih ya, Om. Arman, aku berterima kasih banget sama kamu. Ya aku nggak tahu harus bilang apa. Ya, kamu usah terima kasih sama saya. Ita sama Adi tiba-tiba aja ngumpet di kursi belakang mobil saya. Dia bilang kangen sama papanya. Ya aku berterima kasih karena kamu telah nolongin mereka. Coba saja kalau Lika tahu. Lika pasti marah. Kenapa sih kita nggak boleh ketemu sama papa lagi? Iya, Pak. Kenapa sih mama marah sama papa? Adi dan Ita, nggak perlu kalian memikirkan hal itu. Yang penting kalian tahu, kalau mama sama papa kalian sangat sayang sama kalian berdua. Kalau kita mau ketemu sama papa lagi, kita minta tolong sama Om Arman aja ya. Iya, boleh. Kapan kamu kangen sama papa kamu, bilang sama Om. Mungkin Om bisa bantu, ya? Makasih, Om. Mana? Hai. Nggak nongol-nongol nih. Kamu lagi nungguin siapa, Dit? Lagi nungguin Cherry sama Tina. Saya pengen lihat wajahnya mereka kalau habis berantem kayak gimana sih? Lucu nggak ya? Mereka berdua berantem. Mereka itu sekongkol, Dit. Kamu belum tahu ya, Fa? Saya udah berhasil ngerubah sejarah sekarang. Justru mereka sekarang berantem. Berkat strategi saya. Kamu bisa bikin mereka berdua berantem. Dit, sebetulnya kamu mendekati mereka berdua itu karena kamu betul-betul suka atau cuma bahan taruhan aja seperti saya? Jangan ngomongin soal taruhan dong, Fa. Saya jadi nggak enak nih. Jadi malu. Ya, maaf. Saya kan cuma pengen tahu, saya penasaran, Dit. Jawab dong. Kamu beneran suka atau... Nah. Fa, saya cabut dulu ya, Fa. Wes, gila. Pagi yang indah yang sangat cerah, Pen. What's up, bro? Lu tadi ngapain lu? Pagi-pagi di mojok sama Ulfa ya? Hah? Gila apa otak gua? Mata gua masih normal, men. Kalau gua mau mojok juga, gua nggak bakal milih Ulfa. Ya kali-kali aja lu ngeliat si Ulfa bukan pakai mata beneran, tapi mata hati. Yoi. Kan beda. Kalau cinta udah berbicara itu semuanya kelihatan indah. Kali-kali aja mata lu ngeliatnya seperti Britney Spears. Ketawa Rusia belum? Santai dong, men. Jangan sewot. Santai aja. Selera gua tuh nggak serendah-rendah kayak gitu. Emang lu pada, hah? Kecuali kalau Ulfa tuh cewek terakhir di dunia ini, yang tersisa. Nah, itu baru tuh. Terakhir. Buktiin ya. Heh, coba-coba jadi malaikat ya? Malaikat? Iya. Lu tuh ngapain sih cari perhatian depan Adit segala, hah? Kayak nolongin Adit segala lagi. Oh, gue tahu sekarang. Diam-diam ternyata lu naksir Adit juga ya? Saya cuma ngebantu orang yang nggak salah kok. Itu aja. Alah, munafik lu. Heh, kalau naksir tuh bilang aja. Tapi gue kasih tahu sama lo ya. Seorang Adit itu nggak mungkin ngelirik lalat kayak lo. Ngaca dong, lu pantas ngasih jalan depan Adit, hah? Lagian, dulu juga kan lo tuh cuma jadi bahan taruhannya Adit aja. Jadi nggak mungkin gitu loh seorang Adit naksir beneran sama lo. Dan sekarang gue kasih tau sama lo, jangan coba-coba berharap banyak lagi dari Adit. Dan satu lagi, gue ingetin sama lo, jangan pernah coba-coba jadi malaikat pelindung lagi. Ngerti lo? Si Sherry ngomong apa? Enggak.
Nggak apa-apa kok. Bukan urusan kamu. Perasaan baru aja saya bayar. Sekarang datang lagi tagihan baru. Umi! Ya, Bu. Mi, kamu itu kalau pakai air dan listrik kira-kira dong. Ini lihat nih, tagihan rekening saya nih naik lagi. Ibu baca koran dong. Listrik sama air naik dari sononya bukan gara-gara Umi. Dari sananya gimana? Ibu apa-apa juga naik, Bu. Semuanya naik. Sekarang semuanya saya yang bayar sendiri. Saya udah punya menantu kaya raya. Tapi kok saya makin melarat? Ibu sih nyuruh Neng Ana cepet-cepet kawin. Coba kalau enggak, kan Neng Ana bisa bantuin ibu dari gajinya. Iya kan? Harusnya Ana itu sampai sekarang harus bantu saya. Apalagi sekarang dia udah jadi orang kaya. Dan mestinya saya ini udah nggak tinggal di rumah susun yang kumuh ini lagi. Harusnya saya harus ikut jadi orang kaya. Tapi memang dasar anak sial, nggak tahu diri, mau enak sendiri, lupa sama keluarga. Ambilin kartu saya, cepat. Emang kartu bisa bayar rekening listrik, Bu? Hebat juga kalau gitu ya. Saya mau lihat peruntungan saya, juga mau lihat peruntungan Ana. Cepat ambilin kartu saya, cepat. Habis itu beliin saya rujak, ya. Nih, duitnya. 1, Bu. Iya, 1. Mi, dengar-dengar majikan kamu kawin ya sama orang kaya. Cepet banget gosip sampai tukang rujak. Enak dong naik gaji, Mi. Yang dapat rezeki itu kan Neng Ana, bukannya Umi. Tapi kan kecepatan juga. Umi nggak pingin naik gaji, Umi cuma pingin kerja sama Neng Ana. Sejak Neng Ana ikut pindah sama suaminya, Umi nggak kerasan lagi kerja sama ibu. Awel, cerewet. Umi, saya lupa pesanan kamu. Kalau rujaknya hari ini nggak pakai cabai. Iya, Bu. Bilang dong. Rupanya begitu ya kelakuan kamu. Di belakang kamu jelek-jelekin saya. Umi kan nggak ngejelek-jelekin ibu. Umi cuma ngerasa kehilangan Neng Ana aja. Sejak Neng Ana pergi, rumah ini jadi beda. Ngaku aja deh. Kamu kepengen ikut Ana dan kepengen naik gaji karena Ana itu sekarang jadi nyonya besar, ya kan? Aduh, Bu. Umi nggak punya pikiran kayak gitu. Benar deh. Kamu bisa jadi sumber penghasilan saya, Mi. Maksud ibu, Umi suruh bikin lemper lebih banyak lagi. Iya, Bu. Kalau Umi ikut saya, terus siapa yang ngurus Tino? Yang ngurus ibu? Yang ngurus dagangan? Itu sih gampang, An. Ibu kan bisa cari pembantu baru. Kasihan dong si Umi, dia kan saudara kita. Masa dibikin jadi pembantu sih? Lagi pula Adrian pasti setuju. Biar aja si Umi khusus ngelayani kamu. Semacam asisten pribadi gitu loh. Sekarang kamu kan sudah jadi nyonya besar, An. Sudah waktunya kamu punya asisten pribadi. Ya kan? Nggak sia-sia saya belajar pelajaran sejarah. Emang apa hubungannya sama pelajaran sejarah? Politik adu domba. Adu domba itu kan bukan perbuatan yang terpuji, Dit. Lagian kamu sih pakai politik segala. Tapi buat orang-orang kayak mereka, itu nggak perlu dikasihan-kasihanin. Semuanya sah-sah aja. Tapi kamu tahu kan apa yang mereka lakukan ke saya? Ya saya tahu lah. Cuma emang kamunya aja yang nggak pernah percaya sama saya. Percayanya malah sama siapa tuh? Tina ya? Itu kan dulu. Sekarang percaya kok.
Dit, jalan yang terbaik buat kamu, kamu harus bisa memisahkan diri sama Tina dan Sherry. Balas dendam itu kan gak ada habisnya, Dit. Balas dendam itu juga hal yang paling dibenci sama Allah. Iya. Dit. Saya mau ngomong ke kamu. 5 menit aja. Ngomong aja. Ini masalah pribadi, Dit. Oke. Apalagi yang pengen kamu omongin? Semuanya udah jelas kan? Saya udah mantepin pilihan saya. Kamu gak mikirin perasaan saya apa, Dit? Walaupun kamu udah mainin saya udah telanjur. Saya suka sama kamu. Suka. Dit, kalau kamu bisa ngelupain Sherry, saya janji saya bakal setia sama kamu. Sorry, Tin. Saya udah mantepin pilihan saya. Saya pengen memperbaikin hubungan saya dengan Sherry. Sorry, Tin. Gila, Dit. Gue sekarang bener-bener salut sama lo. Lo baru bener-bener playboy sejati, men. Iya, Dit, gila. Lo hebat banget ya. Lo baru tahu ya? Kalau gue nih hebat. Lo belum tahu kan? Gue nih terlahir punya bakat kayak James Bond. Lo mau bukti? Buktinya 2 cewek ngerebutin gue sekarang. Hah? 2 cewek? Bukan cuma Tina yang... Halo? Dit, Sherry nih. Oh, Sherry. Kamu lagi sendirian atau lagi sama Tina? Oh, lagi sendirian. Emangnya kenapa? Tumben kamu telepon. Biasanya jarang-jarang. Lo tau dari mana nomor telepon gue? Ada deh. Pokoknya aku berusaha nyari nomor HP kamu karena ada sesuatu yang aku pengen ngomongin sama kamu. Ngomong soal apa? Bisa nggak kita ketemuan aja? Gimana ya? Saya lagi sibuk nih, jadi kayaknya nggak bisa nih. Lagian, saya udah males ngeladenin cewek macam kamu atau Tina. Jadi, sorry aja ya. Sialan, Tin. Dia nggak mau ketemuan. Jadi gimana sekarang dong, Sher? Tenang aja. Pokoknya kita tetap pura-pura musuhan. Biar Adit ngerasa menang. Tapi bener kan, kamu sama Adit gak ada hubungan apa-apa? Ya ampun, Tin. Amit-amit deh. Gue biar ke Summer Geledek juga gue gak mau pacaran sama dia. Gue gak mau jadi korban dia berikutnya. Lo anak baru sih, Tin. Jadi lo gak ngerti apa-apa. Lo gak tahu soal Adit. Saya percaya sama kamu kok, Sher. Lagian di Villa Tempo Hari, Adit playboy banget. Kita akan bikin pelajaran berharga buat dia. Biar dia ngerasa kapok. Makan siang sama ibu kok nggak ngajak-ngajak sih? Bukannya nggak mau ngajak-ngajak, cuman kan kamu lagi sibuk di kantor. Terus ibu ngajakin juga mendadak gitu. Emangnya ada soal penting? Masalah Umi. Ibu nyuruhnya Umi ikut kita gitu. Emangnya ibu sudah nggak membutuhkan Umi lagi? Bukan, cuman jadi gini, Umi itu sebenarnya kan masih saudara sama ibu, makanya gajinya gede banget. Lama-lama ibu nggak kuat, ibu maunya ya kalau bisa ada orang lain yang bisa bantu-bantu yang gajinya nggak sebesar itu gitu. Oh, gitu aja kamu stres amat sih. Itu masalah kecil. Kamu tinggal bilang sama ibu, kita akan bantu meringankan beban ibu dengan memperkerjakan Umi di rumah kita. Tapi gajinya gede banget loh. Itu bukan masalah, no problemo. Pokoknya kamu tinggal bilang kapan si Umi siap untuk kerja, oke? Kamu tuh sungguh yang baik deh. Makasih ya. Ibu pasti senang dengarnya.
Apalagi saya. Kasih ya, sayang. Apa ibu bilang? Adrian pasti setuju kan? Bu, jemputannya udah datang tuh. Sebentar ya. Ana, ibu udah dijemput. Besok ibu antarin Umi ke sana ya. Oke? Oke. Halo, Bu. Bu, halo, Bu. Kenapa? Enggak, ini Ibu. Saya belum sempat bilang rencana besok bulan madu kita ke Bromo. Ibu udah tutup telepon. Sibuk kali ya. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng Ana. Umi, apa kabar? Baik, baik, baik. Ibu ada? Ibu baru aja pergi, Neng. Buru-buru dijemput sama supirnya, Bu Hanafi. Biasa, ngeramal. Oh, pantesan ya. Ada pesan nggak, Neng? Gini, Umi. Besok kan saya berangkat. Jadi tolong bilangin Ibu nggak bisa nganterin kamu ke rumah saya. Nganter Umi ke rumah Neng Ana. Emangnya ada acara apaan sih? Oh, Ibu belum ngasih tahu sama kamu. Enggak gini. Mulai sekarang kamu ikut sama saya. Umi kerja di tempat Neng Ana. Makasih ya, Neng. Ini dari Kak Ana ya? Iya, ini. Halo, Kak Ana ya? Assalamualaikum, Tino. Apa kabar? Lagi ngapain sih? Lagi belajar. Kak, Tino udah nggak sabar nunggu akhir pekan. Tino kan mau nginep di rumahnya kakak. Aduh sayang, maaf banget. Cuman nggak bisa. Soalnya kakak mau pergi, mau berangkat seminggu ke Bromo. Bromo? Bromo itu jauh dari sini ya, Kak? Jauh banget. Cuman kata orang, ini kata orang loh, kalau naik pesawat cepat. Kakak hebat bisa naik pesawat terbang. Tino juga mau. Amin, insya Allah kita semua rame-rame naik pesawat ya. Doain kakak ya besok ya. Salam buat ibu sama Umi ya. Assalamualaikum. Siapa yang kalah duluan, Mai? Dari mana aja sih kalian? Kok jam segini baru pulang? Tadi saya ngajak anak-anak jalan-jalan ke mana? Sportation, mah. Iya, abis itu kita makan es krim dan jalan-jalan di mall. Lain kali kalian harus minta izin dulu sama Mama. Kamu juga. Ya lain kali saya akan minta izin sama kamu. Maaf ya. Shh. Mamanya ngamuk-ngamuk, serem. Masuk yuk. Tolong diteken dulu Pak tanda terimanya. Aduh, mendingan Mas langsung aja deh. Langsung gimana maksudnya? Saya takut, Mas. Nanti salah paham lagi. Sore, Mas. Ini Mbak, saya mengantarkan pesanannya Sinta Dewanti. Oh iya, Non Sintanya udah nunggu di dalam. Mari. Di dalam. Ayo, Mas. Non. Silakan, Mas. Hai, silakan masuk. Kamu bawa pesanan saya nggak? Tolong sekalian diteken dulu tanda terimanya. Aduh, kebetulan banget. Aku tuh dari kemarin udah pengen banget nonton film ini. Terima kasih. Kebetulan kamu di sini, Mas, saya minta tolong sama kamu. Mau kan? Please. Tapi kalau masalah sound system seperti ini saya nggak ngerti loh. Oh bukan soal sound system. Kebetulan kan kamu kerja di toko CD. Jadi saya minta tolong sama kamu untuk nyusun semua koleksi VCD saya.
Habisnya kalau saya nyari suka nggak ketemu. Boleh kan? Kamu minum apa? Terima kasih, nggak usah repot-repot. Oke, saya akan buatin minuman yang spesial buat kamu. Tunggu ya. Diminum? Minum. Minum. Habisin dong minumnya. Lihat. Ini. Semuanya sudah selesai. Dan sekarang lebih baik kamu ngepak, karena besok pagi kan harus berangkat. Ana pasti senang sekali nih. Dari kecil dia pengen ke Bromo. Istri kamu tuh nggak muluk-muluk, cuma ingin ke Bromo, nggak lebih dari itu. Ya, dia memang sangat sederhana dan apa adanya. Beda sekali dengan wanita sekarang yang sangat muluk-muluk. Tian, saya cuma ingin ngasih tahu ya, suami yang baik adalah suami yang bisa memenuhi keinginan istrinya. Dan saya salut sama kamu. Karena kamu sekarang sudah menjadi seorang laki-laki. Laki-laki? Emang selama ini saya bukan laki-laki. Kita dari kecil kan laki-laki. Badan boleh lebih besar, tapi belum tentu lebih hebat. Yan, kamu lebih sempurna daripada saya. Kenapa? Karena satu, pendidikan kamu selesai, dan lebih penting lagi, kamu sudah berkeluarga. Jadi kamu keliru kalau saya ini paling hebat daripada kamu. Thanks, man. Alhamdulillah, gak nyangka. Akhirnya saya bisa pergi ke tempat impian saya. Naik pesawat terbang lagi. Keliling dunia sekalipun kalau memang kamu inginkan, pasti saya akan wujudkan, An. Makasih ya. Tapi kamu tahu nggak sebenarnya saya pengen apa? Kita jadi keluarga sakinah. Oh, kita beres-beres ya. Ana, duduk kan? Kamu nggak apa-apa?